Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita sekitar. Kita reaksi lagi sebuah video dari Mencari Ilmu ya, yang mana di sini ada sang Ustadz Abdul Somad yang membahas atau ada penanya mengenai Wahabi ya. Jadi bagaimana tanggapan dari sang Ustadz ini? Saya ingatkan kembali kepada sahabat semua, jangan lupa like dan subscribe-nya ya untuk terus dukung channel ini, dan sama-sama yuk kita ikuti videonya. Like dan subscribe. Bagaimana dengan Wahabi, Ustaz? Mereka terlalu mudah untuk membid'ah. Bid'ah. Dia lupa bahwa ketika engkau katakan saudaramu bid'ah sama dengan dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Bid'ah. Itu artinya sama dengan neraka. Padahal Allah sudah siapkan surga yang begitu luas langit dan bumi. Mereka tidak. Maksudnya bukan bantahan. Mereka berpahaman isi surga itu cuma 3. Dia, guru dia, bini dia. Lain daripada itu masuk neraka jahanam. Bid'ah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, guys, kita assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang mencela pertama kali perbuatan bid'ah, yang mengancam pertama kali pelaku bid'ah, bukanlah orang yang disebut sebagai Wahabi. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar adalah manusia termulia di muka bumi. Masya Allah. Nabi akhiruz zaman, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan Wahabi. Dan Ustadz Abdul Somad itu tidak paham. Ketika orang menjelaskan bahwasanya ini bid'ah, bukan berarti mengatakan mereka semua itu neraka. Bukan. Bukan mengatakan mereka pasti masuk neraka. Ini Ustadz Abdul Somad tidak paham. Bahwasanya menjelaskan sebuah amalan syirik yang dilakukan oleh seseorang bukan berarti mengkafirkan orang tersebut. Kalaulah cara memahami seperti apa yang dipahami oleh Ustadz Abdul Somad ini, maka itu namanya su'ul faham. Mengingatkan jangan seperti ini, karena ini nggak boleh gitu. Setiap penceramah pasti secara umum menjelaskan akan bahayanya perbuatan maksiat, termasuk Ustadz Abdul Somad. Apakah Ustadz Abdul Somad ketika memberi nasihat seperti itu kemudian dikatakan sudah nerakakan orang? Tentu tidak. Itu artinya mengingatkan, memperingatkan kepada kaum muslimin agar beribadah sesuai dengan tuntunan. Jangan berbuat bid'ah, jangan berbuat maksiat. Karena perbuatan bid'ah dan maksiat itu diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa Orang yang ta'ala. melakukan bid'ah itu akan diancam dengan api neraka ya guys. Ini bukan hanya dikerjakan Wahabi, tapi Nabi Muhammad SAW pertama kali yang mengingatkan kaum muslimin Nabi Muhammad SAW yang pertama kali ya yang begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan ulama-ulama besar. Semuanya mereka mengingatkan akan bahayanya bid'ah kepada kaum muslimin. Mengingatkan semua bahayanya karena bid'ah agama itu. Islam ini agama kita diingatkan yang tidak perlu ada penambahan yang baru. Gitu ya guys. Agama Islam ini ada yang punya, ada yang membuat aturan. Oleh karenanya dilarang kita untuk menambah-nambah apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak boleh menambah-nambah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri yang mengingatkan ya. Terlebih jangan menambah-nambah wahyu yang hanya sudah manusia ada biasa. Wahyu Bukan dari seorang Allah nabi maksudnya. yang kemudian menambah-nambah aturan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dinamakan zikir atau solawat atau apapun bentuknya. Bahkan sholat pun tidak boleh kita membuat bid'ahnya. Lalu muncul pertanyaan, apa salahnya zikir? Apa salahnya solawat? Apa salahnya sholat? Salahnya adalah karena kita menyelisihi pemahaman dan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan syariat agama Islam yang sempurna ini. Sembahyang yang bid'ah. Dengar bid'ah melompat tu. Duduk tu. Tentu kita Wahabi lah ni. Ulama besar Wahabi ni kata ni.
Kita nak tengok siapa ulama besar Wahabi ke tak ni. Kena tuduh Wahabi dah kawan ni. Allati tusamma ar-raghaib, yang dinamakan dengan ar-raghaib. Qatalallahu wadi'aha, semoga Allah membinasakan orang yang mengada-ngadakan sembahyang. Qatallah ni berat, bunuh, Allah bunuh orang yang mengada-ngadakan sembahyang ni. Wa mukhtari'aha, dan mengada-ngadakannya. Fa innaha bid'atun munkaratun minal bid'ah allati hiya dhalalatun wa jahalah. Karena dia adalah bid'ah yang mungkar di kalangan bid'ah, yang padanya kesesatan dan kejahilan. Wahabi besar kau ni. Sehari kita tengok siapa dia hak kata ni. Lepas dengarnya ni melompat. Puak-puak ni baca buku Wahabi, dia ni memang teruk Wahabi besar. Yang buku yang kata ni, wa fiha munkaratun zahirah, padanya kemungkaran yang zahir, yang jelas. Wa qad sannafa jama'atun minal a'immah, telah menulis sekumpulan daripada para imam musannafatin nafisatin fi taqbihiha, tulisan-tulisan yang sangat bernilai di dalam memburukkan sembahyang yang diada-adakan tu. Sembahyang malam Rejab ni. Ada pada kempen ni. Ada geng-geng duk kempen lah ni. Wa tadlili musalliha, dan mereka menyesatkan orang yang menunaikan solat. Sembahyang boleh jadi sesat. Teruk perempuan ni. Wa mubtadi'aha, sekali lagi, dan orang yang membuat kerja bid'ah ini. Wa dalilu qubhiha wa butlaniha wa tadallu fa'iliha akthar min an tuhsa, dan dalil tentang buruknya, batilnya, sesatnya pelakunya terlalu banyak. Mantap Ustaz. Ni memang Wahabi besar. Berapa kali perkataan bid'ah disebut? Siapa yang sebut ni? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mensyarahkan Sahih Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Sebenarnya pembahasan bid'ah ini adalah pembahasan yang ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada, Nabi sudah Muhammad sallallahu dari alaihi dulu ya, wasallam sudah bukan hal baru memperingatkan ini bid'ah. akan bahaya bid'ah. Para sahabat Dari Nabi tidak ada sendiri yang ya, kemudian guys. berbuat bid'ah. Para ulama setelahnya kemudian memperingatkan juga tentang bid'ah. Hanya saja mereka para pengikut hawa nafsu selalu dan terus berusaha untuk membela perbuatan-perbuatan amaliyah-amaliyah bid'ah dengan segala macam usaha. Apabila ada yang membahas kemudian mengingatkan akan bahaya bid'ah, maka disebut sebagai Wahabi. Sebagai contoh, apa yang disampaikan oleh Dr. Maza, seorang ulama besar, dengan spesifik mengatakan bahwasanya sholat raghaib adalah bid'ah mungkaroh. Sholat raghaib itu adalah kemungkaran yang jelas. Bahkan didoakan kebinasaan bagi orang yang membuat dan melakukan amalan sholat raghaib tersebut. Sholat raghaib ini sudah ada sejak zaman Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan itu adalah bid'ah yang jelas kemungkarannya, dan beliau mendoakan kebinasaan bagi pelakunya. Ya Allah. Seandainya Al-Imam An-Nawawi hidup pada saat ini, apakah akan disebut sebagai Wahabi? Apakah akan disebut sebagai orang yang radikal, yang mengajarkan ajaran ekstrim, kemudian dipersekusi dan sebagainya? Beliau Al-Imam An-Nawawi adalah imam besar ahli hadis. Akankah ketika beliau menyampaikan hal tersebut pada saat ini kemudian akan disebut sebagai ahli hadas? Na'udzubillah min dzalik. Beliau Al-Imam An-Nawawi begitu faham akan makna bid'ah. Tidak seperti sebagian orang-orang yang ada pada saat ini yang disebut sebagai tokoh, disebut sebagai ulama, akan tetapi mereka su'ul faham tentang perkara bid'ah. Mereka tidak bisa membedakan mana perkara bid'ah dan mana perkara maslahah mursalah. Segala sesuatu dikaitkan sebagai bid'ah di dalam agama. Sehingga dengan perkataan mereka menunjukkan kejahilan. Mereka mengatakan mobil adalah bid'ah, motor adalah bid'ah, komputer bid'ah, mobil pesawat bid'ah, dan motor sebagainya. bid'ah, pesawat bid'ah, komputer bid'ah. Al-Imam Asy-Syatibi
Di dalam yang kitabnya ngomong ya. Al-I'tisam mengatakan bahwa yang dimaksud bid'ah adalah sebuah jalan di dalam agama. Dan dia adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, tidak pernah yang diajarkan oleh agama Islam yang murni. tentang ibadah. Tidak ya, ada dalilnya di dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya di dalam As-Sunnah, dan dia menyerupai sesuatu yang masyru', seperti sesuatu yang disyariatkan, sehingga orang-orang yang jahil mengira bahwasanya itu adalah bagian dari agama. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan tadi bagaimana penjelasan dari beberapa narasumber di sini ya. Bid'ah itu menurut para salaf itu yang tidak ada tuntunannya ya, yang tidak ada syariatnya. Jadi kita membid'ahkan itu bukan atas dasar hati dan nurani para penyampainya, tapi dari hadis Nabi Muhammad SAW, dan situ diterangkan dengan jelas dan gamblang bagaimana kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, yaitu diantaranya ada bid'ah atau syirik atau segala macamnya. Itulah reaksi saya kali ini, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Selalu dukung channel ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.